Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas dan hebat Ibu di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan Ibu Ar di pembelajaran tematik tema 2 tentang selalu berhemat energi. Pada tema 2 ini kita akan mempelajari 3 subtema. Subtema yang pertama, sumber energi. Subtema yang kedua, manfaat energi. Subtema yang ketiga, energi alternatif. Masing-masing subtema kita akan mempelajari sebanyak 6 pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah dengan orang tua, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Sebelum kita belajar tentang sumber-sumber energi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan energi. Energi adalah suatu kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Silahkan anak-anak ibu semuanya perhatikan gambar berikut, di mana gambar ini merupakan teks visual. Nah, teks visual adalah teks berupa gambar. Dari gambar ini, kita dapat memperoleh informasi dengan cara mengamati gambar tersebut. Nah, teks visual pada gambar ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang beraktivitas di luar rumah, di mana ayah sedang melakukan kegiatan olahraga, ibu sedang menjemur pakaian, sedangkan ada adik bayi yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Matahari itu memiliki peran yang sangat besar sekali dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Dalam teks visual ini, kita juga dapat memperoleh informasi bahwa matahari itu dapat digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, yang nantinya tumbuhan tersebut dapat menghasilkan oksigen atau O2 yang dapat dihirup manusia dan makhluk lainnya untuk bernafas. Selain itu, matahari juga dapat mengeringkan pakaian atau mengeringkan baju karena membantu proses penguapan. Selanjutnya, matahari juga dapat membantu proses vitamin D secara alami sehingga itu dapat menyehatkan dan menguatkan tulang kita.
Nah, manfaat lain dari energi matahari adalah ada untuk menerangi bumi, berperan dalam proses terjadinya awan, dalam pembuatan garam, terjadinya siklus perputaran air, juga berperan dalam proses fotosintesis, kemudian berperan dalam mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan membuat terjadinya siang dan malam. Sekarang kita akan membantu Beni dalam melakukan percobaan. Percobaannya tentang percobaan panas matahari. Nah, langkah-langkah dalam percobaan ini, yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya nanti diletakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga langkahnya, kita akan mengamati dan menuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dari percobaan Beni tadi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak ibu semuanya, setelah Beni melakukan percobaan, Beni mendapatkan hasil dari percobaannya, di mana hasilnya yang pertama, tisu yang diletakkan di bawah panas matahari dalam waktu 15 menit dia masih basah. Sedangkan dalam waktu 30 menit dia sudah mulai mengering. Nah, selama 60 menit atau 1 jam tisu tersebut sudah kering, betul-betul kering. Begitu juga pada kertas dan sapu tangan. Kalau pada kertas, ini sama dengan tisu, 15 menit dia masih basah, 30 menit dia masih mengering, dan waktu 1 jam dia sudah kering. Nah, beda dengan sapu tangan. Sapu tangan, 15 menit dia masih basah, 30 menit mulai mengering. Nah, mulai mengering, baru 1 jam kemudian dia akan kering. Hasil percobaan, tisu, kertas, dan sapu tangan yang diletakkan di tempat yang teduh. Dalam waktu 15 menit, tisu ini masih basah. 30 menit setelah dilihat oleh Beni, masih basah juga. Nah, 60 menit tisu tersebut mulai mengering, belum lagi kering. Nah, lanjut, kertas juga, begitu juga dengan sapu tangan. Sama, pada sapu tangan 15 menit, 30 menit, dan 60 menit masih dalam keadaan basah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang dilakukan Beni tadi, di mana panas matahari itu salah satu bentuk energi yang mampu mengeringkan benda yang basah. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan membaca kisah Ali si biji energi. Silahkan anak-anak ibu baca dengan memahami bacaan yang ada pada kisah Ali si biji energi. Nah, anak-anak ibu, ternyata banyak manfaat energi dari matahari. Nah, salah satunya energi matahari itu bermanfaat, yaitu menghasilkan energi listrik. Sebagai sumber penerangan,
fotosintesis tumbuhan, membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang, dan berperan dalam daur air. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Apabila permintaan jagung tinggi, itu nanti akan mengakibatkan harga jagung akan semakin naik dan stok jagung akan cepat habis. Nah, agar permintaan jagung tetap terpenuhi, maka kita dapat memperluas lahan pertanian untuk budidaya jagung. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan sumber daya alam itu terbagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di mana jumlahnya itu melimpah, dia tidak cepat habis. Nah, contohnya apa? Contohnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana jumlahnya itu sedikit dan cepat habis. Contohnya apa? Ada emas, minyak bumi, besi, tembaga, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana dengan penjelasan ibu tadi? Apakah kamu sudah paham? Nah, untuk lebih pahamnya, kamu silakan kerjakan latihan berikut. Ada 10 pertanyaan yang akan kamu jawab. Silakan kamu baca pertanyaannya, terus kamu jawab dengan hati-hati dan teliti. Selamat bekerja ya, Nak. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu kamu paham dan bermanfaat bagi kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.